Mengapa kita hidup? Untuk apa rasa sakit ini? Untuk apa penderitaan ini? Mengapa kita harus hidup untuk menderita? Kita semua menderita. Kita membenci penderitaan. Kita mengutuk kehilangan. Kita berdoa agar kepedihan segera berakhir. Kita mencari pelarian, kita mencari kenyamanan, sebuah ruang yang bebas dari konflik dan rasa sakit. Namun bagaimana jika kenyamanan itu adalah tipuan? Lantas bagaimana takdir derita yang kita alami? Stoik mengajarkan untuk menerima takdir yang tak bisa kita ubah, menerima rasa sakit, menerima luka, dan menerima semua penderitaannya. Kali ini kita akan menyelaminya lebih dalam, lebih gelap, dan lebih radikal. Kita bukan hanya menerima takdir dan segala penderitaannya, akan tetapi kita harus benar-benar mencintainya. Kita hidup di era yang paling nyaman dalam sejarah manusia. Kita mempunyai segala hal, termostat untuk suhu sempurna, ponsel pintar yang sangat canggih, dan pengiriman instan untuk setiap keinginan. Kebahagiaan bukan lagi kemewahan, ia adalah kewajiban. Dalam masyarakat modern, penderitaan tidak hanya dirasakan, ia telah menjadi semacam kegagalan moral atau tanda ketidakmampuan. Kita tidak hanya membenci rasa sakit itu sendiri, tetapi kita membenci implikasinya, bahwa kita lemah, tidak beruntung, atau gagal menguasai hidup kita sendiri. Kengerian penderitaan terletak pada kemampuannya merampas keberadaan manusia yang sangat ingin dicapai, seperti kontrol, keterhubungan, ataupun makna kehidupan. Kita juga sering tersakiti dengan ketidakadilan yang nampak di depan mata kita. Kenapa dia bahagia, sedangkan aku menderita? Kenapa dia berada pada kenyamanan, sedangkan aku sengsara? Mengapa hidupnya selalu mudah, sedangkan aku begitu sulitnya? Harusnya aku tidak seperti ini. Dia jahat, tapi hidupnya sangat bahagia. Kenapa aku? Mengapa aku? Haruskah aku menderita? Sebagai manusia, kita pasti menginginkan kebahagiaan dan menolak penderitaan. Naluri kita menolak derita karena itu menyakitkan jiwa, akal pikiran, dan tubuh sampai ke tulang-tulang kita. Nafsu manusia selalu condong kepada kebahagiaan, kenyamanan, dan kesenangan. Namun sebenarnya, rasa sakit penderitaan itu adalah sesuatu yang paling kita butuhkan daripada kenyamanan itu. Dengan kenyamanan, kita justru kehilangan kesempatan untuk menemukan kekuatan sejati di dalam diri kita. Kita senantiasa akan menjadi budak yang selalu berharap pada belas kasihan. Ketika kita terlalu kenyang dengan kenyamanan, kita kehilangan rasa lapar. Lapar untuk berkembang, lapar untuk mencari solusi, lapar untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Tanpa rasa sakit, kita kehilangan pendorong utama untuk bergerak. Seperti halnya baja yang ditempa dengan panasnya api, ia akan menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Baja yang tak pernah ditempa akan tetap menjadi sampah. Begitupun kita. Menurut Nietzsche, manusia unggul atau Übermensch tidak menghindari penderitaan. Ia akan berkata, "Berikan padaku musuh yang lebih besar dan tantangan yang lebih menyakitkan." Manusia unggul sadar, hanya melalui resistensi dan konflik terbesarlah nilai diri kita yang sejati dapat ditempa. Mencintai takdir berarti menerima kegelapan, memeluk rasa sakit, dan menyadari bahwa tanpa setiap penderitaan yang kita alami, kita tidak akan menjadi diri kita yang sebenarnya. Kita tidak hanya menerima neraka kita menginginkannya. Itu adalah harga dari keberadaan kita. Manusia unggul tidak akan keluar dari takdir buruk yang menimpanya. Dari penderitaannya,
Ia akan menciptakan keindahan makna dari puing-puing rasa sakitnya. Ironi zaman sekarang yang tak dapat dielak, bagaimana kita hidup di dunia yang serba canggih. Dunia modern yang serba nyaman ini sebelumnya diharapkan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih sadar, lebih mudah untuk menuju kepada sesuatu yang lebih bernilai. Namun kenyataannya sekali lagi, kenyamanan adalah jebakan. Kenyamanan adalah racun mematikan. Fakta di peradaban dunia kita yang semakin maju, para manusia mengalami kemunduran. Manusia menjadi lebih nyaman, lebih aman, dan lebih tak berguna. Kita semua bisa menilai, manusia modern seiring berjalannya waktu semakin tidak ada nilainya. Mereka berjalan di tengah dunia yang serba canggih, tanpa hasrat, tanpa api, tanpa dorongan untuk menciptakan nilai-nilai sendiri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita semua tahu jawabannya. Teknologi canggih telah melakukan lebih dari sekedar mempermudah hidup kita. Ia telah mencuri penderitaan yang kita butuhkan, penderitaan yang benar-benar membuat kita menjadi manusia. Dari sini kita harus berpikir dan merenung, apakah penderitaan itu benar-benar derita? Mereka yang terlalu nyaman dengan kehidupannya, dengan kesehariannya, dan pemuasan semua nafsunya. Mereka hanya menunggu waktu, menunggu sampai mereka menjadi lebih tak berguna, kehilangan eksistensi, lalu tersingkirkan. Lalu timbul pertanyaan besar, lantas apakah kita salah jika kita memilih untuk nyaman dan bahagia? Jawabannya tidak sama sekali. Secara moral, memilih kenyamanan itu normal dan sah-sah saja. Namun kita harus sadar dengan realita manusia yang memang benar-benar terjadi. Sebagaimana yang sudah diramalkan oleh para pemikir, seperti Arthur Schopenhauer. Ia berpendapat bahwa hasrat manusia yang terus-menerus mencari kebahagiaan dan kenyamanan sejatinya hanya mencapai kebahagiaan sesaat. Begitu hasrat terpenuhi dan kenyamanan tercapai, kita menjadi damai. Kita justru jatuh ke dalam jurang yang disebut kebosanan. Kebosanan adalah bukti bahwa jiwa kita, kehendak kita, butuh resistensi. Manusia akan selalu merasa kurang dan butuh hal baru, sebuah penderitaan baru untuk diatasi, karena alam semesta tidak dirancang untuk kebahagiaan yang sementara. Dalam sebuah zaman yang diklaim sebagai puncak peradaban, yang secara historis tidak pernah semakmur dan senyaman ini, tersimpan sebuah ironi eksistensial yang benar-benar pahit. Kita telah mendeklarasikan penderitaan sebagai musuh utama kehidupan, sebuah anomali yang harus segera dinyahkan. Kita menciptakan gelembung-gelembung kenyamanan, baik fisik maupun psikologis, yang begitu sempurna, sehingga kita melupakan fungsi transenden dari ketidaknyamanan, rasa sakit, kesulitan, dan penderitaan. Ironi ini melahirkan sekelompok manusia rendah yang bisa kita sebut sebagai pecinta tidur dan tukang tidur. Mereka adalah arsitek dan penjual dari ilusi kepuasan instan. Di permukaan, mereka menyuarakan kebijaksanaan. Namun jika dicermati, nasihat mereka hanyalah himne yang dinyanyikan untuk menenangkan kecemasan demi tidur pulas di malam hari tanpa gangguan. Tokoh-tokoh bijak tukang tidur ini adalah manifestasi sempurna dari ramalan tragis Nietzsche mengenai manusia terakhir The Last Man. Dalam pandangan Nietzsche, manusia modern yang termanjakan ini adalah makhluk yang telah kehilangan kapasitasnya untuk berjuang, untuk menghendaki, dan untuk menciptakan nilai-nilai yang lebih tinggi. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, menghindari setiap bentuk konflik yang menantang kedalaman jiwa, dan dengan bangga menyatakan bahwa kebahagiaan telah kami temukan. Dalam narasi Nietzsche, mereka adalah entitas yang tidak lagi memiliki bintang untuk dikejar. Mereka menciptakan moralitas yang didasarkan pada kenyamanan kolektif dan median, yaitu moralitas yang hanya memuji apa yang membuat kita merasa aman dan tentram, dan mengutuk apapun yang menuntut pengorbanan atau keberanian.
Penderitaan yang seharusnya menjadi tempaan api bagi kehendak, kini dianggap sebagai kecacatan sistem yang harus diperbaiki dengan pil, pengalihan, atau nasihat-nasihat kosong. Rasa sakit dan penderitaan emosional adalah data penting, sebuah sinyal yang memberitahu jiwa bahwa ada ketidakselarasan antara realitas dan harapan, atau bahwa ada tantangan yang belum terpecahkan. Ketika sinyal ini dimatikan demi kenyamanan, kita kehilangan daya dorong untuk melakukan introspeksi, perubahan, dan adaptasi. Lebih parah lagi, kita bisa menyaksikan bahwa manusia sekarang lebih suka meminta nasihat, arahan, dan kata-kata yang katanya bijak dari para tukang tidur ini. Mereka manusia candu atas bunyi-bunyian kosong yang tak memiliki makna itu. Mereka meminta nilai kehidupan, namun sebenarnya mereka hanya sedang diberi kutipan lirik dari lagu pengantar tidur. Penderitaan adalah matriks, tempat nilai-nilai tertinggi diciptakan, seperti kesabaran, keberanian, empati, dan kebijaksanaan sejati. Mereka yang telah mengalami dan melampaui penderitaan memiliki pemahaman tentang realitas yang jauh lebih solid daripada mereka yang hanya berkubang dalam ilusi ketenangan yang dibeli. Kita bisa melihat bahwa pecinta tidur adalah cerminan kegagalan spiritual dan filosofis era ini. Mereka menawarkan kedamaian yang dangkal, yang pada dasarnya adalah pengabaian tanggung jawab eksistensial. Penderitaan adalah permata yang harus kita punya untuk mencapai kedalaman dan kualitas eksistensial yang sejati. Dengan menolaknya, kita tidak hanya menolak kebenaran, akan tetapi kita menolak kesempatan untuk menjadi manusia yang memiliki nilai agung. Kita telah menempuh perjalanan yang sulit. Kita melihat jauh ke dalam cermin eksistensi dan mengungkap kebenaran yang ditakuti, bahwa kenyataannya kebahagiaan dan kenyamanan adalah madu yang dipenuhi dengan racun. Sebagaimana yang dituturkan oleh Schopenhauer, ia hanya menipu kita, menawarkan kedamaian sesaat sebelum membuang kita ke dalam penderitaan baru yang lebih hampa. Kita semua telah melihat bagaimana sosok manusia terakhir, sosok yang memilih keamanan di atas keagungan, sosok yang puas dengan kedangkalan, yang menukar potensi abadi jiwanya demi janji tidur nyenyak. Kita tidak berhenti pada pesimisme Schopenhauer. Kita menemukan api dan palu di tangan Nietzsche. Kita belajar bahwa penderitaan bukanlah kesalahan, melainkan bahan bakar utama untuk menjadi manusia unggul, manusia yang bernilai agung. Penderitaan adalah harga dari penciptaan. Hasrat untuk hidup yang bernilai agung hanya muncul di tengah kesulitan. Kita harus menghadapi dan menggunakan rasa sakit untuk mengukir sesuatu yang abadi di dunia yang fana. Kita tidak akan lagi mencari hidup yang mudah. Kita akan mencari hidup yang berani. Kita akan mencari hidup yang bernilai. Kalaupun kita berhasil menghilangkan semua penderitaan dalam hidup kita, maka pertanyaannya, apakah yang tersisa? Apakah kita menjadi mulia, menjadi bijaksana? Jawabannya tentu tidak. Kita hanya akan menjadi manusia yang hampa dan tak bernilai. Manusia yang hanya hidup untuk bertahan hidup. Semua kebijaksanaan dan nilai-nilai yang agung tidak akan pernah terlahir dari sofa yang empuk, makanan yang enak, dan semua kenyamanan hidup. Ia terlahir dari darah yang bercucuran dari neraka. Terima kasih.